selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi-informasi menarik terkait dengan dunia bisnis. Ya. Dan kali ini kita punya informasi dari mana nih, Dek? Sekarang nggak fokus ke bisnisnya ya. Oh, Kalau gitu. kemarin kan biasanya inspirasi bisnis yang ya. Nah kalau sekarang sih lebih melihat peluang yang akan kita dapatkan dari Kabar Bisnis kali ini Nu. Oh gitu. Nah harus disimak nih ya, jangan sampai ketinggalan nih setiap partnya. Oke, ini datang dari Detik Inet. Pengguna aktif medsos Republik Indonesia 170 juta, bisa main 3 jam sehari. Wow, ini sebuah data yang mencengangkan dan sebuah market yang besar di Indonesia. Makanya banyak sekali orang luar negeri jualan di Indonesia. Sampai Iya. Shopee pun datang ke Indonesia. Iya, bahkan YouTuber luar negeri juga menggunakan bahasa Indonesia. Subtitle Indonesia. Ya. Wow. Bahkan di bahasa Indonesia mungkin bisa jadi bahasa internasional ya nanti ya. Kemungkinan bisa jadi bahasa yang banyak disukai ataupun dipakai oleh orang-orang di dunia. Karena konsumen kita itu, bukan konsumen ya, rakyat Indonesia itu adalah orang-orang yang konsumtif. Konsumtif, kepo, Terus seneng urusan orang lain gitu ya, itu kan kepo ya. Nah, pokoknya itulah gitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasannya ya. Iya. Tadi kan pengguna aktif medsos Republik Indonesia adalah 170 juta dan bisa main 3 jam sehari gitu ya untuk medsos. Seiring dengan pertumbuhan pengguna internet Indonesia, jumlah pengguna aktif media sosial pun bertambah yang kini mencapai 170 juta pengguna. Mantap. Laporan teranyar We Are Social, perusahaan asal Inggris bekerja sama dengan Hootsuite. Nah, kita sering sih baca-baca data dari Hootsuite juga nih. Iya. Per Januari 2021, pengguna aktif medsos bertambah 6,3% atau setara 10 juta pengguna dibandingkan pada zaman Januari 2020. Iya. Ya mungkin anak-anak ABG sudah dikasih izin megang HP nih sama Iya. orang tuanya, makanya naik tuh. Akun-akun baru banyak nih, email baru. Email baru banyak. Bisa dilihat dari jumlah populasi RI yaitu sekitar 274 juta jiwa, maka 61,8% diantaranya merupakan aktif di medsos. Oh my god. Wow. Hampir 2/3 dari jumlah total penduduk kita nih. Iya, betul. Sementara itu, diketahui pengguna internet Indonesia terkini mencapai 202,6 juta pengguna internet ya, bukan medsos ya tadi ya. Kalau medsosnya sendiri 170 juta. Berarti ya kita bisa mainkan di medsos untuk iklan mungkin ya, seperti itu ya. Iya. Ya kan? Atau misalnya internet berarti berselancar di Google, kita bisa ngiklan juga di Google Ads gitu. Iya. Nah, menariknya dari 170 juta pengguna aktif medsos di Indonesia itu 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat mobile. Berarti kita harus bikin website yang mobile friendly juga ya. Atau bisa perlu bikin Android aplikasi nih. Nice. Seperti smartphone. Fakta lainnya adalah We Are Social dan Hootsuite menyebutkan rata-rata pengguna medsos Indonesia bisa menghabiskan waktu sampai 3 jam 14 menit per harinya. Oh, rata-ratanya. Sampai menitnya pun dihitung. Kita berarti salah satu yang hampir 8 jam nih ya depan. Iya. Bisa 12 jam sih. Pasti di rumah juga Buka lagi ya. buka lagi. Ya kita kan menggunakan internet untuk mencari uang dong. Iya. Oke, dari segi usia pengguna medsos laporan memperlihatkan bahwa warga dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun mendominasi. Ya, berarti ini mungkin gen milenial ya. Milenial, Z, dan Neo Z mungkin ya. Setelah itu kelompok usia 18-24 tahun. Nah, ini yang Neo Z tadi ya. Pada laporan ini juga We Are Social dan Hootsuite juga menganalisa terkait platform medsos yang paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir pengguna internet dari usia 16 sampai dengan 64 tahun. Berbicara generasi milenial dan generasi Neo Z, ternyata mereka itu orang-orang yang ingin kerjanya bebas. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan yang mengizinkan karyawannya itu bekerja di rumah.
Iya. Sampai ada saya nih Nu, di kan orang tua punya kontrakan gitu ya, misah sendiri gitu. Semua peralatannya dipindahin ke situ, Iya. dia kerja di situ. Iya, gitu. iya. Wow, berarti dengan kata lain orang-orang yang bekerja di rumah semakin banyak nih. Iya. Dan memanfaatkan internet gitu. Ya waktu kita kecil kan nggak kebayang ya bakal bisa kerja di rumah kayak gitu. Yang ya udah sih ke pabrik atau ke instansi, yang kayak gitulah kerja Ya, kantoran kayak gitu ya, kan. ya. Nggak kebayang gitu. Kalau sekarang ternyata Ada cara itu. meledak gitu. Iya, aduh. Semuanya kegiatan dari rumah. Sampai ada aplikasi untuk aplikasi yang bisa menghubungkan orang untuk agar bisa kerja di rumah gitu. Iya kayak gitu. Oke, lanjut lagi ya. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini, nanti ditampilin ya. YouTube jadi teratas. Wow. Kemudian diikuti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan mirisnya tidak ada satupun medsos lokal dipakai warga Republik Indonesia. Padahal ada sih banyak ya. Banyak sih. Ya, pernah kita bahas juga ya. Iya kita sempat bahas juga. Cuman ya itu sih karena keduluan sama yang lain pioner gitu ya, Iya. kayak Facebook, Twitter, Instagram pioner ya susah juga sih gimana ya. Tapi ada yang menarik nih Nu. WhatsApp kan sebenarnya awalnya itu dia hanya aplikasi untuk kontak. Iya. Tapi kok bisa disebut medsos ya? Oh, mungkin karena dulu kan WhatsApp cuma chattingan ya. Mungkin Iya. karena ada fitur baru tuh. Yang bukan fitur baru sih, udah beberapa tahun yang lalu status WhatsApp, story. Iya, kayak gitu. Nah, ini juga salah satu pernah kita bahas. Ini adalah cara bagaimana usaha kamu naik dengan seven deadly sin. Pernah ingat ya? Iya, iya. Itu adalah untuk, kan kalau orang lihat status WhatsApp kita berarti ada sesuatu yang bisa membongkar gitu. Ya meskipun kemarin WhatsApp itu sempat geger banyak yang katanya mau meninggalkan. Mau meninggalkan ya, tapi enggak sih. Enggak, ternyata dia merevisi akhirnya. Iya. Karena takut ditinggalkan Takut juga. ditinggalkan juga dia. Tapi ini menarik ya, WhatsApp itu kan bukan medsos awalnya, tapi sekarang bisa dikategorikan menjadi medsos ini. Iya. Oke, lanjut. PR Sosial dan Hotsuite mengungkapkan jumlah pengguna berbagai medsos populer di Indonesia sebagai berikut. Jumlah pengguna YouTube sebesar 107 juta, Facebook 140, Oke. Instagram 85 juta. Oh, Instagram kecil juga ya. Kemudian Facebook Messenger 31 juta. Wow. LinkedIn 17 juta. Oke. Twitter 14,5 juta, 0,5 juta, dan Snapchat, masih ada Snapchat nih, 7,25 juta. Wah, itu bisa kalian gunakan sebagai pertimbangan kalian dalam melakukan sebuah strategi marketing ya. Iya, itu Facebook berarti yang paling gede ya, 140 ya? 40 juta. Oh. Cuman kalau aku sendiri nih ya, kadang kalau misal iklan di Facebook tuh kurang efektif gitu ya. Mungkin karena orang-orangnya rata-rata mereka malah sekarang Facebook itu beralih fungsi menjadi tempat orang belajar banyak grup-grup yang bertebaran gitu, komunitas. Beda Facebook tahun 2008 dengan Facebook tahun 2020. Ya, Aku sekarang pusing banget di Facebook karena fiturnya banyak banget gitu. Harus belajar lagi di Facebook ternyata kayak gitu. Kalau kita boleh saranin ya, terserah kalian punya pendapat lain, silahkan kolom di komentar. Kalau misalnya mau ads, itu lebih baik di Instagram atau enggak di TikTok. Ya. Bahkan banyak sekali orang-orang bikin video TikTok itu untuk show up atau mempromosikan produknya. Betul. Seperti itu. Nah itu ya info yang punya keterkaitan dengan bisnis, yang dimana kita bisa memanfaatkan data yang tadi untuk marketing, yang dimana artinya dengan pengguna media sosial sebanyak itu kita harus terjun ke bisnis digital. Iya. Nggak bisa kalau nggak digital kayak gitu ya. Bukan nggak bisa sih, lebih kepada Konvensional ya susah lah, offline doang gitu. come on, sekarang udah eranya digital. Meskipun teman-teman di konvensional, usahakan punya media sosialnya. Nah gitu. Kayak gitu. Sampai kemarin juga kita mengajarkan orang yang memang sudah jago di offline-nya sampai bekerja sama dengan beberapa Alfamart supermarket, gitu ya. Alfamart, itu tidak punya Instagram. Iya. Gitu. Dan kita langsung buatkan seperti itu. Jadi jagoan lokal gitu. Iya, jagoan lokal. Tapi belum ke yang lain. Nasional. Kayak gitu ya. Tapi kalau punya media sosial kan juga internasional Betul kelas. sekali. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, di komen, di subscribe kalau suka, dan jangan lupa juga di share tentunya supaya semakin bermanfaat. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.